Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami, saiflash.com, bersama dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fisika tentang vektor. Nah, apa sebenarnya vektor itu? Di materi bab 1 itu kita sudah tahu tentang vektor, ya, tentang besaran itu ada vektor, ada skalar. Nah, untuk bab yang ini kita khusus hanya membahas tentang vektor. Nah, vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ini memiliki nilai dan memiliki arah, ya. Jadi ada nilainya dan ada arahnya. Itu namanya adalah besaran vektor. Kemudian vektor itu digambarkan dengan vektor ini digambarkan dengan anak panah. Ya. Jadi anak panah itu kan gambarnya semacam ini. Nah, yang ini, yang besarnya itu dinyatakan dengan panjangnya. Jadi ini besarnya, ini besar vektor gitu. Kemudian di sininya ini menyatakan arahnya. Jadi arahnya kemana? Kalau ini berarti ke kanan, berarti nanti kalau ke kiri ya kebalikan. Jadi kalau misalnya saya nulis ke kiri ke sana, nah, ini berarti arahnya ke kiri, gitu. Nah, begitu pula yang lainnya sama seperti itu. Ya. Jadi itu digambarkan dengan seperti itu. Contoh dari besaran vektor, ya, ini contohnya. Contoh dari besaran vektor itu ada misalnya gaya, ya, ada gaya, kemudian ada lagi kecepatan, kemudian ada lagi percepatan dan lain sebagainya, ya. Ada percepatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian resultan. Nah, kita nanti akan mempelajari yang namanya resultan. Ya, resultan itu apa? Resultan vektor. Ya, jadi nanti kita mempelajari yang namanya adalah resultan. Nah, apa yang namanya resultan? Resultan itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan, artinya penjumlahan vektor maupun pengurangan vektor. Jadi nanti di sini ini bisa penjumlahan maupun pengurangan vektor. Gitu. Jadi ini bisa penjumlahan ataupun pengurangan vektor. Jadi penjumlahan dua vektor atau lebih, ya. Dua vektor ataupun lebih. Jadi yang namanya resultan, jadi nanti kalau misalnya ada tentukan resultan, itu artinya adalah tentukan jumlahnya, jumlah dua vektor ataupun lebih. Gitu. Ini untuk penjumlahan, ya, untuk penjumlahan ini Bapak tambahi aja, ya. Nah, untuk penjumlahan vektor, jadi ini untuk penjumlahannya, untuk penjumlahan, kecil sini, ya. Untuk penjumlahan vektor ini nanti seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya ini, ya, ada yang pertama, ya, kita buat untuk penjumlahan vektor. Ini yang pertama, ini ada vektor yang segaris, ya. Jadi ada vektor yang segaris. Nah,
Vektor yang segaris itu artinya misalnya ini ada vektor 1, ini ada kemudian ditambah lagi vektor yang kedua. Nah ini F1, ini ada F2. Nah kemudian ini kalau dijumlahkan menjadi berapa? Ini menjadi yang sepanjang ini. Jadi kalau tadinya hanya sekian, ini kalau dijumlahkan berarti F1 ditambah F2 ini jadinya sekian. Itu berarti ini namanya adalah resultan. Ini F1 ditambah dengan F2. Gitu. Ya. Ini penjumlahan vektor yang segaris. Jadi kalau misalnya ini 10 ditambah ini berapa panjangnya ya, jadinya 20 gitu. Kemudian yang berikutnya yang B ini untuk penjumlahan berarti ini rumusnya dulu ya, yang ini ya. Ini tadi belum ada persamaannya. Kita tulis persamaannya saja di sini. Berarti ini untuk resultan itu rumusnya adalah F1 ditambah dengan F2. Nah, kemudian yang kedua, ini vektor yang segaris dan searah ya, segaris dan searah. Kalau ini dan searah. Kemudian yang kedua kita lihat ini namanya adalah vektor segaris dan berlawanan. Ya, ada vektor segaris, dan berlawanan arah. Ini berlawanan arah. Nah, ini berlawanan arah. Jadi vektor segaris namun berlawanan arah. Jadi artinya begini ya. Ini satu ke kanan ditambah misalnya dari sini ada panjang lagi ke kiri. Gitu. Ini F1, ini F2. Ini penjumlahan juga. Tapi karena seperti ini namanya jadinya pengurangan. Berarti nanti ngitungnya seperti ini. Jadi ini pendek seperti ini, ditambah karena ditambah ini larinya menjadi ke sana. Nah, begini. Berarti ini F1. Nah, ini panjangnya dari sini ke sini, ini namanya adalah F2. Nah, berarti kalau misalnya kita hitung ini sama aja dikurangi ya. Jadi resultan itu kalau yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif, berarti F1 dikurangi F2. Ya. Ini kalau seperti ini. Jadi kalau misalnya ada F1-nya misalnya 10. Kemudian ke kirinya karena ini kan lebih panjang dari sini ke sini, ini ada 15. Berapakah hasilnya? Maka ini hasilnya adalah negatif 15. Nah, negatif itu bukan berarti nilainya negatif, tetapi ini artinya adalah bergerak ke kiri ya, atau 15 ke kiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sebelah sini saja. Ini untuk vektor yang berlawanan arah. Kemudian yang C ini ada yang namanya membentuk sudut 90 derajat. Ini vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Ini membentuk sudut 90 derajat. Maka nanti persamaannya artinya begini ya. Jadi kalau ini ada vektor, ini ada vektor lagi, ada vektor pertama, ada vektor kedua, ini F1, ini F2, maka ini nanti membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka nanti vektornya bagaimana? R-nya, resultannya, ini untuk persamaannya, berarti resultannya itu nanti sama dengan akar dari, ini nanti ini sama dengan akar dari F1 pangkat 2
Ini F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2. Ini persamaannya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya ya, ini ada berapakah resultan dari misalnya yang F1-nya ini besarnya 5 ya misalnya. Ini F1 misalnya sama dengan 5. Kemudian ada F2-nya, misalnya F2-nya itu sama dengan 12. Tentukan R-nya misalnya gitu. R-nya berapa? Nah ini maka nanti ini ngitungnya ya F1, F2 berarti kan 5 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian kalau 12 pangkat 2 itu sama dengan 144. Berarti hasilnya sama dengan akar 169. Akar 169 itu sama dengan 13. Baik, itu untuk vektor yang sudutnya 90 derajat. Yang D. Ini membentuk sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Jadi vektor yang sudutnya membentuk sudut di lebih kecil ya, lebih kecil dari 90 derajat. Nah ini nanti rumusnya bagaimana? Jadi kalau 90 derajat kalau kita gambar itu nanti kan seperti ini ya. Jadi ini ada vektor 1, ini ada vektor 2 misalnya. Ini kan sudut lancip berarti lebih kecil dari 90 derajat. Nah ini berarti misalnya ini sudutnya theta gitu. Berarti nanti rumusnya bagaimana gitu. Nah ini nanti FR ini persamaannya nanti seperti ini ya. Jadi kalau ini nanti cara menjumlahkannya karena ini seperti ini boleh dijumlahkan begini. Nih. Terus yang kedua ini boleh dijumlahkan tapi di atasnya, berarti nanti di sini taruh, jadi ini panjangnya harus sama, kita pindah ke sini. Kemudian yang sininya kan nggak ada lagi nih, ini yang aslinya tadi. Nah terus yang ini juga kita pindahkan ke sini. Teori ini disebut dengan teori Pythagoras. R-nya mana? R-nya itu nanti jadinya seperti ini nih, R-nya ini. Nah R-nya di sini. Berarti nanti untuk menjumlahkan rumusnya ini R sama dengan, untuk rumusnya akar dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1 F2 F1 F2 cos alpha, cos theta ya. Nah, ini biar tidak mengganggu, cos theta. Begitu. Kalau dikurangkan nanti rumusnya jadinya begini kalau dikurangi. Ya. R itu sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 dikurangi 2 F1 F2 cos theta. Seperti itu. Ya, ini untuk persamaannya. Untuk contohnya nanti kita pelajari di tempat lain. Nah, untuk cos ini apa sebenarnya cos? Nanti dipelajari di matematika. Ya, jadi untuk yang ini namanya adalah trigonometri ya. Trigonometri itu perbandingan. Nah, perbandingan itu nanti kalau perbandingan sudut segitiga ya. Jadi kalau misalnya ada segitiga semacam ini, kemudian di sini 30 derajat misalnya gitu ya. Maka nanti perbandingannya berapa? Kalau 30 ini berarti 1, ini akar 3, di sininya berarti 2 gitu. Dan nanti perbandingannya berapa? Ini pelajarannya ada di matematika ya. Ada di matematika nanti sin 30. Sin itu kalau disingkat sin itu rumusnya adalah depan dibagi miring atau si demi, depan dibagi miring. Si demi kalau cos
Cos itu samping dibagi miring, cosami. Ya. Kalau tangen berarti tangen itu nanti tan desa ya. Tangen itu depan dibagi samping kita. Itu tan desa ya. Jadi depan dibagi samping. Ini nanti adanya di matematika. Tapi yang kita gunakan nanti persamaan ini. Dan nanti kita cukup kita hafalkan aja. Jadi nanti yang sering kita pakai itu sudut-sudut istimewa, itu ada sin 30 ya, itu namanya setengah. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Nanti dilihat di tabelnya, itu ada tabel, bisa search ya, searching gitu. Nah, berikutnya ini Andi berjalan ke kanan 10 meter, kemudian berbalik sejauh 20 meter. Tentukan resultan perjalanannya. Untuk menjawab ini, cara mengerjakannya seperti ini. Jadi Andi berjalan ke kanan 10 meter, berarti 10 meter ini ya. Untuk R itu sama dengan F1 ditambah F2. Nah, sekarang F1-nya berapa? 10 meter, tapi ke kanan berarti positif. Kemudian berbalik sejauh 20 meter, berarti karena berbalik berarti kan kebalikannya, berarti ini 20 meter. Nah, berarti tentukan resultannya 10 dikurangi 20 berapa? Iya, 10 meter. Ini artinya adalah ke kiri. Ke kiri ya. Jadi berjalannya adalah ke kiri, yaitu sejauh 10 meter. Seorang berjalan ke timur sejauh 7 meter. Kemudian orang kedua berjalan ke timur laut sejauh 3 meter. Jika perpindahan kedua orang tersebut membentuk sudut 60 derajat, tentukan resultannya. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan persamaan bahwa yang seperti tadi ya, bahwa R itu sama dengan akar dari yang terakhir ya, karena ini kan membentuk sudut 60, berarti kan seperti ini. Ini ada sini ya. Ini 7 meter yang pertama, ini 7 meter. Yang kedua 3 meter. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Berarti memakai yang terakhir. Nah, ini berarti F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1 F2 cos alfa atau cos 60 tadi. Nah, berarti sama dengan akar dari F1-nya sama dengan 7 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 7 kali 3 cos 60 derajat. Nah, ini cos 60 derajat ini dihafalkan ya. Jadi cos 60 derajat itu sama dengan setengah ya. Kalau sin 30 itu juga setengah kebalikannya. Nah, ini kita tinggal menghitung. Kalau 7 pangkat 2 49 ditambah 3 pangkat 2 9 ditambah 2 kali 7 kali 3 42. Cos 60-nya adalah setengah ya, 0,5. Berarti tinggal 42 kali 0,5 ditambah 9 ditambah 49. Nah, ini hasilnya sama dengan akar 79. Nah, akar 79 itu tidak bisa dihitung ya, jadi udah akar 79 begitu aja. Nah, baik, ini ada 2 contoh soal semacam itu. Kemudian ini ada latihan. Nah, coba nanti untuk latihannya silahkan dikerjakan ya, dijawab seperti biasanya ya. Untuk evaluasi ada 2. Yang pertama adalah tentukan resultan kedua vektor di bawah ini. Jadi ini artinya ada 2 resultan, ini sama ini ya, 2 vektor. Resultannya berapa? Kalau yang pertama itu 20 ke kanan, yang F2-nya 5 ke kiri, maka resultan kedua vektor ini berapa? Kemudian yang B, ini ada
resultan seperti ini, yang ke kanan itu 5, yang ke kiri adalah 10. Berapa resultannya? Kemudian yang C, ini ada 2 buah vektor, yang ini itu 3, yang sini itu 5. Ini membentuk sudut 60 derajat. Maka berapakah resultannya? Yang kedua, hasil bagi penjumlahan 2 vektor yang sama besar dengan selisih 2 vektor yang sama besar adalah akar 3. Berapakah besar sudut kedua vektor tersebut? Jadi kalau ini artinya vektor itu kalau dijumlahkan dengan dikurangkan, ya. Jadi kalau dijumlahkan, ini penjumlahan 2 vektor. Jadi kalau dijumlahkan, ini artinya kan dijumlahkan penjumlahan 2 vektor yang sama besar dengan selisih. Selisih itu berarti dikurangkan. Jadi kalau dijumlahkan dengan dikurangkan itu hasilnya sama. Nah, hasilnya berapa? Yaitu akar 3. Gitu. Jadi artinya kalau dijumlahkan hasilnya juga akar 3, kalau dikurangkan juga akar 3. Maka berapakah vektor kedua itu? Jadi dibalik, ininya itu berapa, ininya berapa kalau sama besar, tapi kalau dikurangkan itu nanti kalau dikurangkan itu sama hasilnya dengan kalau dijumlahkan, yaitu hasilnya adalah akar 3. Berapakah kedua vektor tersebut besarnya? Baik, demikian tadi untuk hari ini, yaitu kita belajar tentang fisika, yaitu tentang vektor, dan silahkan untuk mengikuti pembelajaran kami yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.